Gema sunyi di Pulau Larangan. Sinak berdiri di tepi dermaga kayu yang sudah rapuh, menatap pulau larangan yang diselimuti kabut di kejauhan. Seorang nelayan tua, Pak Darman, menambatkan perahunya dengan tangan gemetar. Ia menatap Sinak dengan serius dan berbisik. Ingat nak, jika kau mendengar suara yang memanggil namamu di sana, jangan pernah menjawab. Itu bukan suara manusia, melainkan gema yang ingin menyesatkanmu. Sinak hanya mengangguk pelan, meskipun rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan perahu kecilnya, Sinak akhirnya mendarat di pantai berpasir hitam pulau tersebut. Suasana di sana sangat sunyi, bahkan deburan ombak seolah tertahan oleh keheningan yang janggal. Hutan di hadapannya tampak sangat rapat dengan pohon-pohon yang akarnya melilit seperti ular. Sinak mulai melangkah masuk, memegang tongkat kayu untuk menyibak semak-semak, merasa tertantang oleh misteri yang menyelimuti tempat tak berpenghuni ini. Matahari mulai terbenam, menyisakan cahaya kemerahan yang redup di sela-sela dahan. Saat Sinak sedang mencari tempat untuk mendirikan tenda, sebuah suara lirih terdengar dari balik pepohonan. Sinak. Sinak. Suara itu terdengar sangat akrab, mirip dengan suara ibunya. Sinak tertegun dan hampir saja menyahut. Namun ia teringat peringatan Pak Darman. Ia menggigit bibirnya rapat-rapat dan terus bekerja, mengabaikan panggilan yang terus berulang itu. Keadaan semakin mencekam saat malam benar-benar jatuh. Cahaya senter Sinak hanya mampu menembus kegelapan beberapa meter saja. Tiba-tiba, gema suara itu berubah menjadi tangisan seorang anak kecil yang terdengar sangat pilu. Dari balik pohon besar, muncullah sesosok bayangan yang perlahan memadat menjadi seorang anak laki-laki bernama Kala. Wajahnya tidak menakutkan, melainkan terlihat sangat bingung dan sedih, seolah ia tersesat dalam waktu yang lama. Sinak menyadari bahwa Kala bukanlah makhluk yang ingin menyakitinya, melainkan jiwa yang terjebak dalam gema pulau ini. Tanpa suara, Kala memberi isyarat agar Sinak mengikutinya. Mereka berjalan menembus hutan yang semakin gelap menuju bagian tengah pulau. Di sana, terdapat sebuah kolam air tawar yang permukaannya tertutup oleh bebatuan besar yang runtuh dari tebing di atasnya. Di tepi kolam, Kala menunjuk ke arah sebuah batu besar yang menindih sesuatu yang berkilau. Sinak mendekat dan menggunakan kekuatannya untuk menggeser batu tersebut. Di bawahnya, ia menemukan sebuah seruling bambu kuno yang tampak sangat terawat meskipun terkubur. Saat Sinak menyentuh seruling itu, ia merasakan kesedihan Kala yang mendalam. Seruling itu adalah satu-satunya benda yang menghubungkan Kala dengan dunianya dulu. Kala memberikan isyarat agar Sinak meniup seruling tersebut. Meskipun ragu, Sinak menempelkan seruling itu ke bibirnya dan meniup sebuah nada pendek. Suara yang keluar begitu jernih dan indah, seketika menghapus suara-suara aneh yang tadi memanggil-manggil namanya. Gema yang menyeramkan di pulau itu seolah terserap masuk ke dalam alunan musik seruling, menciptakan harmoni yang menenangkan. Tiba-tiba, tanah di sekitar kolam mulai bergetar pelan. Air kolam yang tadinya tenang, kini mulai memancarkan cahaya keemasan. Kala tersenyum lebar kepada Sinak, sebuah senyum yang penuh dengan rasa syukur. Gema-gema suara yang menyesatkan itu kini berubah menjadi nyanyian alam yang merdu, seolah-olah pulau itu sendiri sedang berterima kasih karena kedamaiannya telah kembali. Perlahan tapi pasti, sosok Kala mulai memudar dan menyatu dengan cahaya kemasan dari kolam tersebut. Sebelum benar-benar hilang, ia memberikan sebuah kalung kecil dari anyaman akar kepada Sinak sebagai tanda persahabatan. Bersamaan dengan hilangnya Kala, kabut tebal yang menyelimuti pulau itu perlahan terangkat, menampakkan langit malam yang penuh dengan bintang-bintang yang sangat terang. Keesokan harinya, Sinak kembali ke dermaga di mana Pak Darman sudah menunggu dengan cemas. Sinak menceritakan bahwa suara-suara itu tidak lagi menakutkan, melainkan telah menjadi bagian dari keindahan pulau. Ia menyadari bahwa petualangan bukan hanya tentang menaklukkan alam, tapi juga tentang memahami dan membantu apa yang tersembunyi di dalamnya. Dengan kalung akar di lehernya, Sinak tersenyum siap untuk petualangan berikutnya.